الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره ونفحاته وعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna an yaqtala ya Allah. Wa sunna an yaqta al-audaja kama yanharu labbatal ba'iri qaima wa wajhihil madbuhana wal qiblah wa qabla an tusalli kul bismillah. Wa sunnah, dan disunnahkan an yaqta'ah, memotong siapa orang yang menyembelih, memotong al-audad kepada audad. Audad ini jamak dari wadaj. Setiap hayawan hanya memiliki dua wadaj, namanya wadajain. Wadajain artinya dua urat yang ada di pinggir leher kanan kiri itu. Kalau hulkum dan mari kan di depan posisinya. Itu tidak wajib dipotong, tapi sunnah dipotong. Yang wajib putus itu adalah hulkum dan mari. Kalau wadajain, urat yang di pinggir itu tak wajib, tapi sunnah. Kamayan harus sebagaimana menyembelih siapa orang labbatal ba'iri, kepada lehernya ba'ir. Labba ini leher bagian bawah. Ba'ir unta qaiman halai berdiri. Jadi tempat penyembelihan itu adalah leher bagian depan. Apakah di bagian atas apa bagian bawah, tergantung hayawannya. Kalau hewannya lehernya panjang seperti unta, maka yang sunnah disembeli adalah labbahnya, leher bagian bawah. Disunnahkan bagian bawah. Dalam posisi berdiri di atas 3 kaki. Berdiri di atas 3 kaki. Wa wajjih al-malbuha, dan hadapkanlah kepada hayawan yang disembelih, dihadapkanlah wal kiblati, ke arah kiblat. Dihadapkan ke arah kiblat ya. Tapi disunahkan miring untuk kambing, sapi, miring ke kiri menghadap kiblat, tapi miring ke lambung kiri. Yang menghadap kiblat itu hayawannya. Wa qabla an tusalli, dan sebelum kamu bersalawat. Asalnya an tusalli ya. Karena ini syair nadam kintul kalau dibaca begitu. Wa qabla an tusalli, dan sebelum kamu bersalawat, kul bismillah, bacalah bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad
baru sembelih ya. Sebelum membaca salawat, baca bismillah. Maksudnya baca bismillah dulu baru salawat. Baca bismillah itu kalau menurut mazhab Syafi'i tidak wajib, hanya sunnah. Artinya menyembelih tanpa membaca bismillah halal. Menurut mazhab Hanafi harus baca bismillah itu. Wa sami fi udhiyatin wa kabbira wa biddu'ai bil qabuli wa fajhara. Wasamih dan bertasmiyahlah kamu dan bacalah bismillah. Fi udhiyatin di dalam kurban, wa kabbira dan bertakbirlah kamu. Kalau yang disembelih itu hewan kurban, maka selain baca bismillah juga takbir. Bismillahi Allahu Akbar ya. Kalau nyembelih korban. Wa biddu'ai dan dengan doa. Wa biddu'ai bil qabuli dan dengan doa semoga diterima. Fajhara maka nyaringkanlah doa itu. Disunahkan mendoakan mudah-mudahan kurban ini diterima itu. Kalau yang disembelih hewan kurban. Babul udhiyati ini adalah bab udhiyah. Udhiyah itu kurban ya. Udhiyah itu adalah binatang, adalah hewan, tapi tidak sembarang hewan, hewan ternak. Kambing, sapi, kerbau, unta ini adalah hayawan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha atau tanggal 11, 12 dan 13 Ayyamut Tasyrik dengan tujuan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurban. Wa waqtuha qadru sholati rak'atain minat turu'i tanqadi wa khutbatain wa sunnah min ba'di irtifaiha ila salasatit tasyriki antu kamala. Wa waktuha adapun waktunya menyembelih udhiyah, waktunya itu kapan? Adalah qadru sholati rak'at ini adalah seukuran sholat 2 rakaat. Dihitung mulai kapan? Minat tulu'i dari terbit matahari. Tangkodi berakhir apa salat 2 rakaat itu, khutbataini dan 2 khutbah. Ini awal waktunya penyembelihan hewan kurban, yaitu seukuran salat 2 rakaat ditambah 2 khutbah terhitung sejak terbit matahari. Misalnya matahari terbit pada jam setengah 6 matahari terbit. Untuk melakukan sholat id dibutuhkan 6 menit misalnya. Untuk melakukan khutbah, 2 khutbah diperlukan 6 menit juga. 6 menit dengan 6 menit berarti 12 menit. 12 menit terhitung sejak terbit matahari, berarti sudah masuk waktunya untuk menyembelih kurban. Akan tetapi sebaiknya disembelih setelah sholat id.
Wa sunnah dan disunnahkan apa penyembelihan min ba'di irtifaiha sejak setelah meningginya matahari ila salasati tasyriki sampai 3 hari tasyrik antukammala maksudnya sampai habisnya 3 hari tasyrik. Antukammala ini menjadi badal daripada salah satu tasyrik ya. Kalau dimaknai ila antakammala ayyamut tasyrikis salasa maksudnya sampai habis hari tasyrik yang 3. Hatta tatakammala ayyamut tasyrikis salasa sampai habis totok hari tasyrik yang 3. Jadi waktu berarti waktu penyembelihan kurban itu 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, dan 13. Cukup panjang waktunya. Tidak kekurangan waktu. Yang kurang sapinya. Artinya meskipun awal waktunya penyembelihan itu sudah bisa dilakukan sejak dengan ukuran sholat 2 rakaat ditambah 2 khutbah Id terhitung sejak terbit matahari, namun lebih baik itu tidak dihitung dari terbit matahari melainkan dihitung dari sejak meningginya matahari. Kira-kira matahari sudah agak tinggi ditambah 12 menit berarti sudah bagus untuk melaksanakan penyembelihan kurban. An wahidin da'nun lahu haulun kamal aw ma'azun fi salisin hauli dakhal kabaqarin lakin anis sab'i kafat wa ibilin khamsa sinin astakmalat. An wahidin untuk 1 orang adalah untuk 1 orang, do'nun adapun domba, seekor domba, lahu yang ialah bagi do'nun haulun kamalah adapun 1 tahun yang sempurna. Aw ma'zun, ini asalnya ma'zun, di sini dibaca ma'zun. Atau kambing biasa, kambing kacang, embi kacang. Fi salisil hauli dakhala fi salisil hauli, yang masuk di dalam tahun ketiga. Jadi kambing itu ada perbedaan antara domba dan bukan domba. Kalau domba itu minimal berusia 1 tahun dan memasuki tahun yang kedua. Kalau kambing biasa minimal berumur 2 tahun memasuki tahun ketiga. Kambing baik domba maupun kambing biasa cukup untuk 1 orang. 1 orang. Kalau pahalanya mau diberikan siapa-siapa, banyak orang, tidak masalah. Kabaqarin sebagaimana juga sapi. Bagaimana sapi? Sapi itu harus sudah berusia 2 tahun dan memasuki tahun ketiga sapi. Tapi bedanya lakin anis sab'i kafat, akan tetapi kafat cukup apa sapi? Cukup anis sab'i dari 7 orang, untuk 7 orang. Untuk 7, yang dimaksud 7 ini 7 orang apa 7 rumah? Ya 7 orang. Meskipun tiap-tiap orang itu memiliki banyak keluarga, ya kan? 7 orang.
Wa ibilin dan juga unta. Istakmalat khamsa sinina yang sudah genap berusia 5 tahun. Unta ini. Unta. Kalau ada 7 orang bersama-sama menyembelih satu sapi, rekanan itu cukup. Jadi 1/7 sapi itu sama dengan seekor kambing, ya kan? Kadang-kadang kambing lebih mahal daripada sapi. Di saat kambing itu mahal, bagaimana kalau cari teman 7 orang? 7 orang urunan masing-masing itu 1/7 sapi. Tapi kalau 1/7 sapi namun beli di jagal tak cukup itu. Walam tajuz bayyinatul huzali wa maradin wa arajin fil hali wa nakisul juz'ika ba'di uni aw dhanabin ka'awarin fil ayuni awil ama aw qat'i ba'dil aliyati wa jajanaksu qur'iha wa khusyati. Walam tajus dan tidak boleh bayyinatul huzadi apa hayawan atau ternak yang nyata-nyata kurus, jelas kurusnya. Kalau kurus jangan dijadikan kurban, tak boleh itu dan tak cukup. Walam tajus dan tidak cukup, tak boleh bayyinatul huzadi apa ternak yang jelas kurusnya, sangat kurus. Wa maradin dan ternak yang tampak sakitnya. Wa aradin dan yang tampak pincangnya. Filha di seketika. Artinya meskipun pincangnya, sakitnya itu terjadi pada saat mau disembelih. Karena sangat sulit untuk merobohkan sapi, akhirnya setelah dilakukan daya upaya, akhirnya roboh dan jadi pincang, bisa tak cukup itu. Wana kisul juz'ih dan tidak cukup apa ternak yang kurang anggotanya. Kabak diudunin seperti sebagian telinga, telinganya tinggal 1 misalnya, tak cukup itu. Audhanabin atau ekor. Tapi kalau memang sejak dari sananya memang tidak ada ekornya, tidak apa-apa itu. Karena memang ada hayawan yang tidak ada ekornya. Tapi kalau tidak ada telinganya, karena memang secara umum hayawan itu ada telinganya. Kalau tidak ada telinganya luar biasa itu. Ka'awarin seperti buta sebelah. Hewan ternak yang buta sebelah tak cukup. Buta sebelah fil ayuni pada mata. Jadi sedekah itu cari yang sempurna. Awil ama atau buta sekalian tak cukup juga, ya. Buta. Awqat ibadil aliyati atau terpotong sebagian pantatnya. Wajaza naksu korniha dan cukup apa yang kurang tanduknya. Tanduknya tinggal 1 tidak apa-apa. Karena hilangnya tanduk tak mengganggu kepada bagusnya dagingnya. Wa khusyati dan hilangnya pelir, ada pelir atau wal fardu ba'dul lahmi law binazri wa kul minal mandubi dunan nadri. Wal fardu adapun yang wajib ba'dul lahmi adalah sebagian daging law binazri walaupun dengan sedikit.
Wakul dan makanlah minal mandubi dari kurban sunnah. Dari kurban sunnah dunan nadri tidak kurban nadar. Artinya kurban itu ada dua, ada kurban wajib, ada kurban mandub. Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kalau kurbannya kurban sunnah, maka tidak harus disedekahkan semua. Cukup disedekahkan sebagian, sebagiannya dimakan sendiri. Kalau kurban sunnah. Tapi kalau kurban wajib yang berkurban tak boleh sama sekali ikut makan. Ya. Tak boleh. Kapan kurban itu jadi wajib? Apabila dinadarkan. Seperti apa nazar kurban itu? Tidak harus mengatakan saya bernazar hayawan ini dijadikan kurban. Dengan mengatakan ini kurban sudah namanya nazar ya. Kalau sudah dinyatakan ini kurban, ini adalah kurban, hayawan kurban itu sudah nazar. Kalau sudah nazar jadi wajib. Kalau jadi wajib, orangnya tidak boleh ngampong itu. Babul akikati ini adalah bab akikah. Akikah itu adalah hewan, katakanlah kambing, yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran. Adalah hayawan yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran. Itu namanya akikah. Kadang-kadang orang akikah baru akikah ketika sudah 40 hari dari kelahiran, sehingga diistilahkan dengan molang are, ya kan. Molang are itu bukan kepentingannya anak, kepentingan bapaknya itu molang are. Ini hanya memang sebaiknya hari ke-7. Kalau hari ke-7 tak sempat, ya tak apa-apa. Tapi diusahakan sebelum selesai hari-hari nifas. Nifas itu pada umumnya 40 hari kan. Kalau 40 hari pun tak sempat, tak apa-apa juga. Ada dispensasi. Tapi diusahakan jangan sampai tamyiz, diusahakan sudah diakikoi sebelum tamyiz sekitar usia 7 tahun. Kalau usia 7 tahun belum diakikai juga, masih ada waktu selama belum baligh. Kalau sudah baligh, bukan lagi urusannya orang tua. Urusannya dia sendiri, mau akikah sendiri apa enggak. Tusannu fi sabihi wasmun hasan wa halku sya'rin wal adanu fil udun wasyatu lil unsa wa lil gulami syatani dzunal kasri fil idhami. Tusannu disunnahkan apa akikah fi sabihi di dalam hari ke-7-nya. Hari ke-7 dari kelahirannya maksudnya. Disunnahkan. Wasmun hasanun dan disunnahkan nama yang baik. Nama yang baik. Nama yang baik itu adalah menggunakan nama Asmaul Husna dipadu dengan Abdu di depan. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Quddus ya. Atau nama-namanya Nabi, terutama Nabi Muhammad, namanya Muhammad. Para ulama sangat suka bernama Muhammad. Kadang-kadang bapaknya Muhammad, anaknya Muhammad, cucunya Muhammad, sehingga Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Saking senangnya sama nama Muhammad itu. Tapi orang-orang sekarang ingin cari nama yang keren biasanya ya. Meskipun maknanya bermasalah.
masalah. Wahal kusarin dan mencukur rambut, rambutnya si bayi dilakukan bersamaan dengan akikah. Wal adzanu dan disunahkan adzan fil udhuni di telinga bagian kanan, telinga kanan. Telinga kirinya diikomati. Wasatu adapun seekor kambing lil unsa adalah untuk anak perempuan. Kalau anak perempuan seekor kambing. Walil gulami dan ialah untuk anak laki-laki satani adapun 2 ekor kambing. Dunal kasri fil idhami tanpa dipecah-pecah tulangnya. Diusahakan tulang-tulangnya dibiarkan utuh sebagai tafaul agar supaya anaknya nanti jadi anak yang sehat. Babul at'imati wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.